Tuhan. Shalom saudara. Ya, apa kabar hari ini? Oh, baik ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, ya, minggu-minggu ini, ya, sebenarnya adalah minggu-minggu Pentakosta. Ya, dulu waktu kami masih di Medan, kami biasanya punya tradisi doa 10 malam. 10 malam biasanya kami menyebutnya sebagai doa pencurahan Roh Kudus. Ya, tetapi agar kita menerima baptisan Roh Kudus, ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan bisa bekerja di dalam segala cara, ya, Tuhan juga bisa bekerja di dalam segala waktu, sehingga pagi ini saya mau membahas secara khusus terkait dengan janji Bapa yang diberikan oleh Bapa, disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, saudara, ya, dan itu yang akan kita bahas pagi ini, ya. Tapi sebelum kita membahas, kami ucapkan selamat datang dulu bagi satu saudara kita. Ini saudaranya Pak Yakub, ya. Nah, selamat datang Bu. Namanya siapa Bu? Ibu Esther. Kasih salam dulu. Kasih salam dulu saudara. Selamat datang Bu Esther. Ya, Tuhan memberkati. Ya, baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, saudara-saudara. Kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Ya, kalau sudah dapat Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ini yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Ya. Lukas ini seorang dokter pada waktu itu. Dia juga yang menulis Injil Lukas. Ya. Dan Lukas ini kemungkinan besar adalah orang Yunani, saudara. Nah, dia di dalam kitab Kisah Para Rasul itu dia menulis kepada seorang yang bernama Theophilus, ya, seorang sahabat, seorang yang bukan Yahudi, saudara. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, maksudnya di dalam kitab Lukas, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, nah, saudara-saudara, coba kita bisa loh, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu kita juga sudah memperingati kenaikan Yesus ke sorga hari Kamis yang lalu, saudara-saudara. Nah, kita perlu tahu bahwa
sebelum Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, Yesus menyampaikan sebuah janji Bapa kepada murid-muridnya yang harus dialami oleh murid-muridnya supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat, supaya mereka menjadi orang-orang yang produktif sebagai orang percaya. Nah, janji yang diberikan oleh Bapa untuk dialami oleh murid-muridnya adalah baptisan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Saya seorang hamba Tuhan yang percaya bahwa setelah kita percaya kepada Yesus, ya, kita perlu meminta agar kita mengalami apa yang disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Sebelum kita lebih jauh, kadang-kadang ada tanda yang menyertai orang-orang percaya ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Tanda tersebut adalah mereka memperoleh karunia berbahasa roh, ya, atau bahasa lidah, yaitu orang Indonesia menyebutnya, saudara. Ya, jadi ada kalanya orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, mereka juga memiliki tanda ini, saudara, mereka berbahasa roh. Saya ingat pertama kali saya mengalami baptisan Roh Kudus waktu kami di Medan, juga mengalami fenomena berbahasa roh. Waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMK, dulu namanya SMEA, sekitar usia 17 sampai 18 tahun. Saya dibaptis Roh Kudus di dalam ibadah doa 10 malam. Kalau saya tidak salah itu pada hari ke-5 atau ke-6, saudara. Dan saya mengalami fenomena yang disebut berbahasa roh. Sampai hari ini saya masih berbahasa roh, tetapi bahasa roh biasanya saya pakai ketika saya sedang berdoa sendiri. Kadang-kadang ketika di jemaat saya juga berbahasa roh, tapi cukup pelan, ya, supaya tidak mengganggu jemaat-jemaat yang lain, karena saudara tidak mengerti apa yang saya ucapkan, betul ya? Jadi tidak ada artinya buat saudara, itu hanya ada artinya buat saya, ada Tuhan, saudara. Tetapi itu, ada kalanya seorang yang dibaptis dengan Roh Kudus, mereka lalu mengalami fenomena yang disebut dengan berbahasa roh. Ya. Nah, saudara-saudara, janji Bapa yang mau diberikan kepada para muridnya adalah bahwa para murid harus mengalami yang dinamakan dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, itu sebabnya saudara, di ayat 4 dan 5 kita melihat tadi Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa. Ya, janji Bapa yang dimaksud di sana adalah mereka mengalami yang dinamakan dengan dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau membawa kita secara singkat hanya melihat apa kepentingan bahwa setiap orang percaya harus dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Next. Ya. Kita mau melihat. Yang pertama, saudara-saudara, kita mau melihat dari sudut pandang produktivitas orang percaya. Kenapa orang percaya harus dibaptis dengan Roh Kudus? Kenapa orang percaya harus mengalami baptisan Roh Kudus, saudara? Karena dengan dibaptis dengan Roh Kudus, orang percaya akan menjadi orang percaya yang produktif di dalam hidupnya.
mengerti produktif ya. Produktif itu berarti produk, menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai buah-buah pertobatan. Mungkin kita juga bisa menariknya kepada buah roh. Kita juga bisa menariknya kepada hal menjadi surat Kristus yang hidup. Ada banyak area yang kita bisa tarik tentang bagaimana orang-orang percaya seharusnya menjadi orang percaya yang produktif, saudara. Ya. Nah, di Kisah Para Rasul sendiri saya mencatut beberapa hal terkait dengan produktivitas orang-orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, di pasal 1 ayat 8, saudara sedikit lihat ke bawah, di situ dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, mengapa saya harus mengalami baptisan Roh Kudus? Saudara-saudara, karena saya harus produktif sebagai seorang saksi bagi Tuhan. Ya, sebagai seorang saksi. Di pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima otoritas, kamu akan menerima kuasa, dan dengan kuasa ini kamu menjadi saksi. Saudara, kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi saksi bagi siapa. Menjadi saksi itu nggak bisa dibikin-bikin, saudara. Ya kan? Nggak bisa dibikin-bikin. Kalau kita bikin-bikin, kalau kita pura-pura tidak lahir dari keaslian diri kita, maka itu bertahannya cuma sebentar. Ya. Jadi saudara-saudara, menjadi saksi itu harus lahir dari kuasa Roh Allah di dalam diri kita. Menjadi saksi itu harus lahir dari keaslian kita, karena kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Saya kasih contoh sederhana saja. Kalau kita ya lagi senang hati, ini lagi senang hati, ini pengalaman kita, praktis lah. Ya, kalau saya lagi senang hati atau saudara lagi senang hati, ada kemungkinan waktu ada orang yang membuat saudara jengkel, ini saudara lagi senang hati, ada membuat saudara jengkel, ada kemungkinan besar bahwa saudara tidak akan terpengaruh dengan itu. Betul? Betul, saudara? Kalau lagi senang. Nah, ini belum bisa kita simpulkan bahwa kita adalah orang yang memaafkan. Belum. Baru bisa kita simpulkan kalau kita lagi susah hati. Ketika kita susah hati, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penderitaan contohnya, lalu ada orang yang sama yang membuat kita sakit hati, kira-kira respons kita apa? Nah, itu berarti kita bukan orang yang memaafkan, atau tindakan memaafkan kita di awal tadi itu tidak lahir dari sesuatu yang murni. Sama dengan menjadi saksi. Menjadi saksi itu butuh kuasa dari Tuhan. Menjadi saksi itu butuh Roh Kudus. Kenapa? Menjadi saksi itu berat. Ya. Kita hidup seturut firman Allah dalam keadaan apapun. Tadi Bu Lilis waktu ujian sempat ngutip kan, dalam keadaan apapun, betul kan? Itu berat loh Bu. Iya. Nanti saya mau lihat, saya teliti hidupnya Bu Lilis betul nggak dalam keadaan apapun. Loh iya, betul nggak saudara? Jadi dalam keadaan apapun. Nah, kalau orang tidak dibaptis dengan
Kalau orang tidak dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, mustahil orang tersebut bisa menjadi saksi dalam keadaan apapun. Tidak usah jauh, kita teliti diri kita sendiri. Kita ingat-ingat peristiwa minggu ini. Kita ingat-ingat peristiwa bulan ini. Nah, itu salah satu mengapa kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Kita harus produktif menjadi seorang saksi Tuhan. Ya. Kalau zaman dulu, saudara-saudara, zaman di mana kitab Kisah Para Rasul ini ditulis, menjadi saksi itu, selain orang yang memberitakan firman, mereka juga adalah orang yang memberikan nyawa mereka. Kita tahu, saudara, martir pertama yang ditulis di kitab Kisah Para Rasul itu siapa? Dulu pernah ingat, tapi sekarang udah lupa, ya kan? Stefanus, ya kan? Kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul tentang Stefanus, dan saudara lihat bagaimana Stefanus menjadi saksi yang benar karena dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Baca. Setelah Stefanus, saudara, kita bisa melihat bagaimana di kitab Kisah Para Rasul yang 28 pasal ini menceritakan kepada kita bagaimana murid-murid Tuhan terus bertahan menjadi saksi sekalipun dalam keadaan terhimpit. Dan saudara sekali lagi perlu tahu, tidak hanya memberitakan firman mereka menjadi saksi, mereka menjadi saksi sampai dengan memberikan nyawanya. Makanya dari kata saksi ini, kata saksi ini sebenarnya diterjemahkan dari kata martureo. Dari sini nanti kita mengenal kata martir, saudara. Ya, martir. Walaupun awalnya makna martir itu adalah menjadi saksi dalam hal memberikan kesaksian atau menjadi saksi terkait ucapan. Kalau dalam konteks pemberitaan Injil, mereka memberitakan Injil, tapi semakin kesini menjadi saksi dalam Kisah Para Rasul juga bermakna sebagai orang yang mati karena imannya kepada Yesus Kristus. Nah, ini saudara, orang yang tidak dibaptis dengan Roh Kudus tidak mungkin bisa menjadi saksi dengan benar. Ingat, menjadi saksi kita tidak bisa berpura-pura. Kalau kita berpura-pura, saudara, ketika situasi sulit, kemungkinan besar kita akan langsung berubah, karena tidak lahir dari keaslian diri kita. Karena tidak lahir dari keaslian diri kita. Tetapi kalau itu lahir dari keaslian diri kita, karena saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka saya tidak akan berubah. Sekalipun kondisi sulit, saya tetap produktif menjadi seorang saksi. Itu yang pertama. Next, yang kedua. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa saya harus dibaptis dengan Roh Kudus? Terkait dengan produktivitas saya sebagai orang percaya, supaya saya bisa menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Coba saudara perhatikan pasal 2, itu tentang hari Pentakosta. Mulai ayat 5, saya bacakan ya, sampai 11.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi peristiwa ini seperti ini, ya. Ketika waktu itu orang Yahudi memperingati hari Pentakosta, firman Tuhan berkata mereka berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa, ya. Lalu tiba-tiba turunlah dari langit seperti bunyi tiupan angin kencang, memenuhi seluruh rumah, lalu muncul lidah-lidah api di atas kepala mereka. Lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, artinya bukan bahasa orang Galilea. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Tuhan kepada mereka untuk mengatakan. Jadi misalnya ini kita semua ini orang Sumbawa, misalnya kita hanya tahu bahasa Sumbawa, ya, kita hanya tahu bahasa Sumbawa ini misalnya. Lalu tiba-tiba kita berdoa, lalu Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus, lalu kita berbicara, ya, Pak Yakub berbicara dalam bahasa Sunda misalnya. Lalu siapa lagi? Ada yang berbicara dalam bahasa Bima, ada yang berbicara dalam bahasa Jawa, ada yang berbicara dalam bahasa, pokoknya bahasa yang bukan bahasa kita. Kenapa waktu itu Tuhan memberikan mereka bahasa-bahasa seperti itu? Karena pada waktu hari Pentakosta adalah satu kebiasaan bagi orang-orang Yahudi untuk datang ke Yahudi, ke tanah Yahudi. Semua orang-orang Yahudi yang di perantauan, mereka tuh balik untuk merayakan hari Pentakosta. Ya. Jadi saudara-saudara yang datang di situ mungkin orang Sumbawa juga gitu, tapi orang Sumbawa yang sudah lama di Sunda. Ya, di Sunda. Dia tahu bahasa Sunda. Lalu dia datang, lalu Pak Yakub ngomong bahasa Sunda. Dia tahu. Ini kan Yakub ini kan orang Sumbawa asli. Misalnya, dia hanya tahu bahasa Sunda. Kok dia ngomong dalam bahasa Sunda? Saya ngerti. Dan yang diomongkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, sehingga saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang dapat menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah kepada orang lain, sekali lagi, tidak ada cara lain. Sebenarnya kita harus menerima kuasa dari Tuhan. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak dibaptis dengan Roh Kudus, kita bisa nggak menceritakan perbuatan besar Allah? Bisa, tetapi biasanya hambar. Ya, tidak ada kuasa di dalamnya, betul? Tidak ada otoritas di dalamnya. Tidak ada semacam magnet rohani yang bisa menarik orang mendengarkan kita bersaksi. Kenapa? Tidak ada otoritas Tuhan di dalam diri. Kita memerlukan baptisan Roh Kudus untuk kita bisa menceritakan perbuatan besar Tuhan, keselamatan, penebusan, ya, mukjizat-mukjizat Tuhan.
semua apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita memerlukan baptisan Roh Kudus. Next. Coba kita lihat pasal 4 ayat 31. Ini yang kedua. Ya, dalam satu perikop yang judulnya doa jemaat. Di sini dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Salah satu yang membuat kita produktif sebagai orang percaya adalah ketika kita memberitakan firman Allah. Masalahnya hari-hari ini adalah terlalu banyak alasan bagi kita untuk tidak memberitakan firman Allah. Salah satu alasannya adalah takut. Betul? Ya, takut. Tentu saja memberitakan firman Allah memiliki metode-metode dan cara-cara tersendiri supaya kita tidak perlu bentrok dengan orang lain, atau supaya tidak perlu menyakiti perasaan orang lain. Jangan nanti kita memberitakan firman Allah, yang penting saya memberitakan firman Allah, lalu ketemu orang bersaksi tentang Yesus, lalu paksa kamu harus terima Yesus. Itu salah sama sekali. Nanti dia marah, dia tersinggung. Betul? Ada cara, ada metode. Tetapi yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah kita harus memiliki keberanian untuk memberitakan firman Allah. Ya, saya biasakan tuh, saya berdoa untuk situasi yang baik. Ketika saya bertemu orang, lalu di dalam perbincangan, biasanya kita berbincang, tiba-tiba ada saja yang dicurhatin sama orang. Nah, di situ baru saya masuk, saudara. Saya masuk dengan prinsip-prinsip firman Allah, ya, tanpa harus mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi prinsipnya firman Allah. Semakin kesini semakin terbuka, saya mulai mengutip firman Allah, ya, maksudnya mengatakan firman Allah yang kami percaya berkata seperti itu. Ya, biasanya itu akan berakhir dengan saya meminta, bolehkah saya mendoakan kamu di dalam nama Tuhan saya. Kalau dia bilang tidak, saya tidak akan doakan, tapi dalam hati tetap saya doakan. Tapi kalau dia bilang iya, nah saya akan tumpang tangan berkata. Itu biasanya tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan. Tapi kita tidak akan tetap bisa melakukan itu kalau kita tidak punya keberanian. Dan keberanian baru ada dalam diri kita kalau Roh Kudus, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, itu baru ada. Tanpa baptisan Roh Kudus, kita mustahil memiliki keberanian yang benar. Ya. Saya tidak setuju dengan beberapa penginjil hari ini datang ke pasar lalu teriak-teriak tentang Yesus. Ya, itu konyol menurut saya. Kalau teriak-teriak di Manado sana yang berapa, ya kan, Kristen semua. Tetap ada metode, tetap ada cara-cara kita memberitakan firman, tetapi yang paling utama adalah kita memiliki keberanian dulu. Kalau kita tidak dibaptis oleh Roh Kudus, dengan Roh Kudus, sekali lagi saya khawatir kita tidak memiliki keberanian itu. Ya, next, terakhir. Saulus di awal pelayanannya, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan yang bernama jalan lurus menuju ke Damaskus, waktu Saulus ingin
membunuh orang-orang Kristen, saudara. Akhirnya dia buta, lalu dia dituntun bertemu dengan Ananias, saudara. Singkat cerita dia sembuh selama 3 hari buta. Firman Allah berkata dia dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara lihat, ya. Saulus memulai pelayanannya dengan baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya Saulus yang akhirnya menjadi Paulus itu boleh melayani Tuhan dengan otoritas dan kuasa yang luar biasa. Ya. Next, terakhir. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang kita lakukan adalah ketika kita ingin dibaptis, ketika kita rindu dibaptis dengan Roh Kudus, kita harus meminta agar Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus, saudara. Ya, kita harus meminta agar Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus. Mari kita baca pasal 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin menerima baptisan Roh Kudus? Kita harus meminta kepada Bapa. Ya, kita harus meminta, kita harus merindukan. Kita harus merindukan. Kita memohon kepada Bapa, berdoa. Seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan Yesus berpesan, jangan kemana-mana dulu, kumpul dulu di Yerusalem sampai kau menantikan janji Bapa. Mereka pergi ke tempat di mana mereka menginap. Mereka naik ke loteng, saudara-saudara, ke ruang atas. Mereka berdoa di sana. Dan nanti kita lihat bagaimana hasil dari doa mereka di pasal 2 ayat 1. Mereka terus berdoa meminta, terus berdoa. Saudara-saudara, pasal 2 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, orang percaya berkumpul satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti pelangi keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, apakah saudara rindu mengalami baptisan Roh Kudus? Kalau saudara rindu, minta kepada Bapa. Kalau saudara rindu dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipakai sebagai orang percaya produktif,
minta kepada Bapa saudara. Amin. Minta dengan hati yang haus, minta dengan kerinduan yang dalam. Saya percaya Bapa selalu ingin membaptis dan percaya dengan Roh yang kudus.